Kita berdoa sejenak dan Masih merenung. menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Saat ini sudah mulai berlangsung deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga di Sumatera Utara. Kita lihat kondisi terkini di Jawa Tengah sudah dibuka dengan acara hiburan tarian. Kedua paslon sudah hadir di kantor KPU Jawa Tengah di Kota Semarang. Tentunya di Jawa Tengah saat ini deklarasi tengah dibuka dan kita juga akan lihat pemirsa situasi terkini di Jawa Barat, tepatnya di Laswi Heritage tempat deklarasi berlangsung, tengah dibuka dengan doa. Keempat paslon juga sudah hadir. Kita lihat Ahmad Syaiqo, Ilham Habibie yang diusung PKS Nasdem, kemudian JJ Wiradinata Ronald Supraja, paslon usungan PDIP, kemudian juga Aceng Adang, Gitalis, dan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Dan ini pemirsa situasi terkini di Medan, Sumatera Utara, nampak paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan ini sudah tiba untuk menunggu datangnya ataupun jalannya deklarasi kampanye damai yang sesaat lagi akan dimulai juga tentunya di Medan, Sumatera Utara. Dan kembali kami akan lanjutkan dialog kami bersama Bang Ege. Bang Ege, kalau kita lihat ya Sumatera Utara juga paslon nomor urut 2 sudah hadir, mungkin Anda punya komentar? Tinggal nomor 1 ya dalam perjalanan ya, kita sama-sama menunggu. Sumatera Utara ini menarik karena saya dulu termasuk salah satu konsultan untuk Edi Rahmayadi. Jadi menceritakan ya waktu itu dengan Salem Baskul. Jadi saya tahu persis bahwa kenapa bisa menang dan kondisinya seperti apa. Cuma memang kondisi kan terbalik sekarang. Yang pegang nomor 2 itu Edi Rahmayadi, Bobi dan Surya itu nomor 1 gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai, oh sama dengan Pak Prabowo Gibran gitu kan. Nah yang menarik dulu memang Edi Rahmayadi itu dengan pasangannya Rajeksa itu justru adalah berada pada dalam tanda petik oposisi. Tidak, waktu itu PDIP masih bersama-sama dengan Pak Jokowi ya dalam konteks pemerintahan yang ada pada saat itu. Nggak gampang pada waktu itu di Sumatera Utara dan saya rasa sekarang hampir sama. Jadi sebelum 20 Oktober maka Bobi Nasution ini kan bersama dengan Surya didukung oleh hampir 5,4 juta suara itu kalau DPRD-nya digabung. Sementara ya untungnya dengan keputusan MK terakhir itu walaupun PDIP bisa mengusung sendiri, ada Gelora, Hanura, Partai Umat Buruh, PKN dan lain-lain bersama dengan Edi Rahmayadi gitu. Dan memang cuma 1,8 juta ya, sepertiga dari suara yang ada, tapi realitas politik kan tidak seperti itu. Artinya masih akan sengit jalannya nanti? Kalau saya yang pegang menang tuh ya, tapi saya nggak ikutan. Tapi tahun ini nggak ya Bang? Ya, saya cuma ingin mengatakan masih ada suasana di bawah itu, khususnya di beberapa daerah Sumatera itu, ditambah dengan kemarin ya, beberapa berita ditambah dengan media sosial, kemarin juga revisi undang-undang pilkada dan lain-lain itu memberi peluang untuk walaupun mereka berada pada posisi yang kurang lebih sebetulnya sama, hanya pemainnya yang berbeda. Jadi Edi Rahmayadi kan tetap bersama dengan pasangannya itu kan tetap seperti oposisi dalam tanda petik dibandingkan kondisi saat ini. Sebetulnya itu sama dengan pilkada yang lalu gitu. Tapi Bang, kalau kita bicara soal pilpres kan erat dikaitkan ya dengan dukungan ataupun turut campur dari pemerintah yang berkuasa. Istilah kalau ramainya cawe-cawe gitu ya. Nah tapi kalau di pilkada ini seperti apa? Tentu saja sebetulnya tadi ya ketika saya mengatakan saya bingung kenapa ada desain habis pilpres langsung pilkada. Biasanya orang berharap bahwa mereka yang menang pada pilpres itu bisa menang banyak di pilkada yang kebetulan agak dekat ini, sama seperti Turki kurang lebih begitu ya. Nah itu karena mereka membutuhkan dukungan banyak pimpinan daerah juga untuk melaksanakan dalam tanda petik, ini bukan soal the winner takes all, tapi bagaimana misalnya menjalankan tugas-tugas mulia yang besar-besar loh. Makan bergizi gratis, kemudian pembangunan supaya bisa IKN, sejalan food begitu estate, ya. Supaya bisa sejalan gitu. Belum lagi nanti itu ya, Pak Prabowo kan betul-betul mengatakan saya akan berpihak pada kaum miskin misalnya. Itu tidak gampang. Tetapi fakta menunjukkan bisa hal berbeda. Kalau di Turki, sesudah Erdogan menang dengan susah payah, pertama kali ada pemilu 2 putaran di sana. Kalau ini kan kita 1 putaran dengan 58%. Itu di beberapa pilkadanya ya, itu diambil oleh oposisi. Justru oposisi yang menang. Istanbul, Ankara, Basra, Balıkesir,
Adana dan kemudian Antalya itu diambil oleh oposisinya. Dan jangan lupa pelan-pelan coba dilihat nanti PDIP punya pengalaman seperti itu tuh pada waktu pemerintahan Pak SBY dulu. Ketika ada pilkada, lalu PDIP menjadi dalam tanda petik semacam oposisi waktu itu, mereka meraih kemenangan cukup signifikan. Nah kalau di 2024 ini di tanah air kita, kira-kira akankah mungkin oposisi banyak juga menang? Kalau saya secara ilmiah mau bagi yang lebih praktis. Di Jawa Tengah mungkin masih ada peluang? Sebelum sampai ke sana, saya mau mengatakan ada yang lebih praktis itu adalah untuk penentuan calon, itu kelihatannya bisa ikut serta ya atau usulan dari sebut aja lah Pak Jokowi gitu ya, ataupun mereka yang bersama-sama dengan Kim sini. Tapi tentunya orang suka mengatakan cawe-cawe Pak Joko Widodo, belum tentu juga. Usulan bisa juga barangkali ya, tapi sangat didengar. Dan kalau Anda tanya pada hari ini, saya rasa Boni, kita semua ingin pelantikan itu berjalan mulus sampai 20 Oktober. Bahkan katanya 20 Oktober malam itu sudah ada kabinet baru. Pokoknya kita jaminlah Pak Prabowo dan kawan-kawan tenang aja, kita semua ingin pelantikan itu berjalan mulus. Cuma kan kalau ditanya sekarang, apakah sudah mulai ada misalnya tarik-menarik kepentingan sedikit menjelang penentuan calon-calon pilkada yang sekarang sudah mulai nomor undian ini. Kalau kita tanya pada barisannya Pak Prabowo dan teman-temannya, pasti mereka akan secara normatif mengatakan tidak ada. Supaya menjamin ini terjadinya pelantikan yang mulus. Setidaknya sampai 20 Oktober. Tenanglah ya, kita semua sudah mengatakan pelantikannya diharapkan akan mulus. Saya ngomong juga di beberapa acara kita kan, itu dengan teman-teman mahasiswa, semua berharap pelantikannya berjalan mulus. Tetapi setelah 20 Oktober, apalagi kita lihat nanti sorenya akan ada pembentukan kabinet itu ya. Malamnya pengumuman, besoknya diumumkan kabinetnya 21 Oktober. Nah itu pilkadanya 27 November. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ini akan berbeda sama sekali, tapi cawe-cawe itu akan kurang derajatnya, kurang intensitasnya sesudah 21 Oktober. Karena memang setiap masa itu ada pemimpinnya. Dan kalau ditanya pada saat ini, Anda nanya ke siapapun, khususnya dari teman-teman kubu Prabowo misalnya, kalau Anda tanyakan, apakah ada tarik-menarik kepentingan menjelang pilkada ini? Semua jawabannya tidak. Kami bersama-sama dan saling membina, membina apapun lah gitu ya. Dan tujuannya sama kita semua, tujuannya nggak berbeda. Anda, saya, Boni dan semua pemirsa itu ingin tanggal 20 Oktobernya mulus gitu. Tapi bahwa ada soal revisi undang-undang pilkada kemarin yang saya yakin ada tarik-menariknya juga. Kalau nggak bisa berubah cepat itu. Hari itu, yuk kita semua merapatkan barisan. Tiba-tiba besoknya berubah. Kita tahan dulu. Bersama rakyat ya. Kita tahan dulu, kita akan simak bersama-sama bagaimana jalannya deklarasi kampanye damai di Jawa Barat. Kami dilantik. Mohon doanya agar kami terus bisa melanjutkan kerja-kerja kepemiluan kami melayani masyarakat Jawa Barat sampai periode 2028. Bapak Kapolda yang hadir langsung, Ibu Kajati, Pangdam 3 Siliwangi, dan seluruh SKPD yang hari ini berkesempatan untuk hadir, dan jajaran Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hadir juga hari ini teman-teman di 27 kabupaten kota, ketua dan anggota sekretaris KPU Provinsi di Jawa Barat. 4 pasangan calon tadi malam sudah kami tetapkan untuk mengikuti kontestasi dalam Pilkada 2024. Nomor urut 1, Bapak Acep Adang Ruhyat dan Ibu Gitalis Dwi Natarina. Nomor urut 2, Bapak JJ Wiradinata beserta Bapak Ronald Surya Praja. Nomor urut 3, Bapak Ahmad Saihu beserta Bapak Ilham Akbar Habibi. Nomor urut 4, Bapak Dedi Mulyadi beserta Bapak Erwan Setiawan. Serta hadir yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media. Rekan-rekan media yang selalu membersamai teman-teman KPU Provinsi Jawa Barat. 64 hari lagi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional pertama di Indonesia.
Hari ini Jawa Barat melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Hari ini kita melakukan deklarasi damai sebelum pada tanggal 25 September 2024 sampai pada tanggal 24 November 2024 kita akan masuk pada tahapan kampanye. Kami KPU Provinsi Jawa Barat beserta 27 kabupaten kota. Ya, kita simak tadi pemirsa sambutan dari pihak KPU Jawa Barat di Laswi Heritage, tempat berlangsungnya deklarasi kampanye damai Pilkada 2024. Dan tentunya kami juga masih akan terus mengabarkan bagaimana jalannya deklarasi kampanye damai hari ini di sejumlah wilayah, diantaranya di Bandung, di Medan, Jawa Tengah, dan sejumlah daerah lainnya. Tetap di Breaking News TV One pemirsa, kami kembali sesaat lagi.